Tapi dari kenaikan harga BBM ini, kita dapat harus melihat atau kita bisa memperhatikan dua sektor yang paling terkena dampak secara langsung. Halo, welcome back. Balik lagi bersama saya Adi Prasetya. Pada kesempatan kali ini saya pengen bahas soal dua sektor saham yang paling terkena dampaknya dengan kenaikan harga BBM. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah tahu bahwa pemerintah baru aja menaikkan harga BBM Pertalite itu jadi 10.000. Tiba-tiba banget kesannya setelah sekian lama ditahan menggunakan subsidi. Kalau nggak salah tuh sampai budget 500 triliun ya untuk mensubsidi bahan bakar. Dan emang sebenarnya sih menurut saya pribadi harga BBM dari Pertamina sama yang swasta itu emang udah terlampau jauh banget sih sebenarnya, udah 2 kali lipat lebih. Jadi menurut saya emang mau nggak mau ujungnya harus dinaikin. Nah, tapi dari kenaikan harga BBM ini, kita dapat harus melihat atau kita bisa memperhatikan dua sektor yang paling terkena dampak secara langsung. Yang pertama itu adalah sektor perbankan, Bapak Ibu. Sektor perbankan ini tuh sangat erat kaitannya dengan daya beli dan suku bunga. Nah gini, ceritanya adalah ketika BBM naik, maka diperkirakan harga-harga itu bakal naik. Harga-harga naik itu namanya adalah inflasi. Ketika terjadi sebuah inflasi, maka daya beli masyarakat itu biasanya akan turun juga karena kan harga bahan-bahannya naik. Dan juga inflasi itu biasa ujungnya akan berdampak terhadap kenaikan suku bunga. Karena suku bunga itu dinaikin untuk menstabilin ekonomi supaya inflasinya itu naik nggak terlalu liar dan untuk kontrol inflasi itu sendiri. Nah, sektor perbankan itu kan kerjaannya adalah nyalurin kredit ke orang kan. Penghasilan mereka utamanya adalah dari minjemin duit ke orang. Satu, ketika daya beli masyarakat turun, maka dikhawatirkan NPL atau non-performing loan alias gagal bayarnya orang yang nggak bisa bayar utang itu akan naik. Karena ketika of course orang-orang bakal mentingin perut mereka dulu untuk bisa bayar makanan baru bayar utang gitu ya. Maka dari itu diperkirakan NPL dari bank itu bakal naik, makin banyak orang-orang yang kurang bisa untuk bayar utang mereka dan ini berdampak buruk terhadap bank. Nah, yang kedua juga dengan kenaikannya inflasi ini biasanya akan diikuti dengan kenaikan suku bunga dan dengan kenaikan suku bunga biasanya karena bunga lebih mahal orang-orang jadi pada malas minjem dan ini biasa berarti omset pinjamannya bank itu bakal semakin rendah walaupun marginnya bank akan semakin tinggi. Itu yang pertama, yang terkena dampaknya secara langsung adalah sektor perbankan. Yang kedua adalah sektor properti, Bapak Ibu sekalian. Karena sektor properti ini banyak orang yang nggak kuat untuk beli properti secara cash. Makanya biasanya orang membeli properti itu dengan menggunakan kredit. Nah, kredit itu dikenain bunganya itu dari bank. Kalau ada inflasi, daya beli masyarakat turun, dari daya beli masyarakat turun aja orang udah jadi lebih susah untuk beli properti itu sendiri. Terus juga kalau ada inflasi bisa suku bunga naik, dengan kenaikan suku bunga maka cicilan itu biasa nilainya akan semakin besar karena dalam cicilan itu terdapat faktor bunga. Ketika bunganya makin gede, cicilannya makin gede karena untuk bayarin bunganya yang semakin besar. Maka dari itu sektor kedua yang akan terhit secara langsung adalah sektor properti. Ini kita berharap sih sebenarnya semoga Indonesia masih stabil terutama dari segi politiknya. Soalnya ini kan udah deket-deket tahun politik dan udah heboh-heboh soal pencalonan. Biasanya ya kita berharap supaya Indonesia tetap stabil. Mungkin demikian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789
0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.